Fast and Furious Saga akan menjadi satu lagi franchise dengan jumlah film terbanyak, yaitu 13 film. Ya, 13 kalau dihitung bareng sama spin-off-nya Hobbs and Shaw. Film ke-10 ini ternyata sempat diberitakan punya judul palsu, yaitu Red Line, sebelum akhirnya berubah jadi Fast X. Selain Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Ludacris, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Sung Kang, Natalie Emmanuel, Charlize Theron, Jason Statham, dan John Cena. Faktanya, saga ke-10 ini juga punya jajaran pemain lain dan pastinya kece parah. Akan kita bahas detail-detail menariknya sebelum kita bisa nonton bareng di tanggal 17 Mei ini. So, ini dia pembahasan kita soal Fast X. My family. Di film ke-10 ini, Dominic Toretto harus menghadapi seseorang yang membawa dendam pribadi pasca kejadian di Rio de Janeiro, di mana orang yang mengincar Dom kali ini bernama Dante Reyes, anak dari Hernan Reyes, bos dari gembong narkoba yang uangnya mereka curi di Fast Five. Ya, kalian gak salah dengar, Rio de Janeiro dan Reyes. Dante pengen membalas dendam kepada keluarga Toretto. Dia juga yang menyaksikan akhir dari ayahnya di tangan Dominic Toretto dan kemudian menghabiskan waktunya untuk merencanakan pembalasan dendam serta mengumpulkan anak buah dari seluruh dunia. Ternyata butuh 12 tahun bagi Reyes untuk bisa membalas dendam atas kematian ayahnya itu. Dia membalaskan dendamnya dengan melakukan penyerangan demi penyerangan kepada keluarga Dom. Kemudian berusaha untuk menyebarkan keluarga Dom ke beberapa wilayah untuk mengecohnya. Tapi sayang, ternyata yang diincar oleh Dante bukanlah Dominic Toretto, melainkan Brian, anak dari Dom yang sekarang usianya udah 8 tahun. Di dua trailernya ini, kita juga diperlihatkan siapa-siapa aja orang yang akan membantu Toretto, sekaligus yang mengincar nyawa Dom selain Dante Reyes. Nah, pembahasan kita kali ini akan mengulik fakta-fakta menariknya, sekaligus memperkenalkan karakter barunya di Fast and Furious ke-10. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Siapa yang sangka ternyata Fast X awalnya diberi judul Red Line. Dan ada cuplikan di balik layar produksi di mana para aktor menyebut film ini dengan menggunakan judul aslinya. Selain itu, yang menarik adalah lagu-lagunya. Mungkin gak banyak orang yang tahu dan suka untuk mengulik lagu-lagu yang ada di album soundtracknya ini. Seperti di Fast and Furious ke-8. Lagu Hey Ma dari Pitbull dan Camila Cabello berhasil membius momen awal penayangan film dengan set lokasinya di Havana. Lalu ditutup dengan suara manis dari Kehlani dan G-Eazy dengan lagu Good Life. Gak cuma itu, beberapa tracklist yang ada di album motion pictures mereka yang ke-8 ini ternyata isinya enak-enak semua guys. Dan jangan lupakan lagu ikonis di Fast Five milik Don Omar yang sampai sekarang masih dipakai buat postingan TikTok apalagi Reels Instagram berjudul Danza Kuduro. Hal yang sama juga gue tunggu personally untuk album motion pictures mereka yang ke-10. Gimana enggak? Ada nama Jimin, personil BTS yang mengisi soundtrack Fast X bersama Kodak Black, Juke, Nal Choppa, dan Munilong berjudul Angel Part 1. Fakta menariknya, Jimin BTS adalah penggemar setia dari Fast and Furious. Jadi ini tuh kayak mimpi terwujudnya dia guys. Ikut seneng dengernya? Mungkin beberapa dari kamu masih pada inget soal jadwal tayangnya di tanggal 2 April 2021 kemarin. Namun karena pandemi, film ini berubah jadwal tayang menjadi 7 April 2023. Dan sekarang film Fast X tersebut telah dipastikan akan tayang perdana di bioskop pada 19 Mei 2023 untuk seluruh dunia. Dan di Indonesia kebagian lebih awal alias 2 hari lebih cepat dari penayangan global. Ada yang kangen dengan Agent Hobbs? Yap, sempat tersiar di beberapa media bahwa Dwayne Johnson secara tegas nggak akan kembali ke Fast and Furious Saga. Meskipun sebelumnya Vin Diesel secara terang-terangan meminta The Rock untuk bisa kembali lagi bermain film. Tapi ya, sang mega bintang WWF ini secara tegas dan halus udah menyampaikan penolakannya. But hey, update terbarunya adalah di film ke-12-nya nanti, Luke Hobbs kabarnya akan dikembalikan lagi penampilannya. Bahkan ada desas-desus soal penampakan Dosky di Fast X. Tapi ini secara pasti belum terkonfirmasi ya, karena kita mesti sama-sama cari tahu kebenarannya di hari Rabu 17 Mei nanti. Tapi kalau seandainya beneran terjadi, itu artinya ada 2 mega bintang SmackDown yang akan tampil di saga ke-10 ini. Yap, satu lagi ada John Cena yang memulai lagi penampilannya sebagai Jacob, adik dari Dom dan kakak kedua dari Mia Toretto. Di trailer kalian bisa lihat gimana aksinya dengan mobil yang udah dimodifikasi kayak mobil bersenjata ala-ala Death Race. Menarik untuk kita lihat guys.
Transisi sutradara juga sempat mewarnai perjalanan produksinya Fast X, di mana sebelumnya film ini mau digarap oleh Justin Lin. Tapi di tengah jalan, Justin Lin memutuskan untuk mundur dari proyek Fast X, meninggalkan Vin Diesel dan tim Fast X. Sempat beredar kabar juga kalau sutradara film pertama Fast and Furious, Rob Cohen, ingin balik lagi jadi sutradara dari saga ini. Alhasil, pilihan terakhir jatuh ke tangan sutradara film berkebangsaan Prancis, Louis Leterrier, yang sebelumnya pernah menggarap film-film keren kayak Transporter tahun 2005 yang dibintangi oleh Jason Statham, The Incredible Hulk tahun 2009 yang diperankan oleh Edward Norton, Tim Roth, dan Liv Tyler. Now You See Me yang dirilis tahun 2013 dibintangi oleh Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Michael Caine, Morgan Freeman, dan Isla Fisher. Lalu ada film Clash of the Titans di tahun 2010 yang dibintangi oleh Sam Worthington, Liam Neeson, dan Ralph Fiennes. Ternyata di balik pembuatannya, film ini menelan budget yang nggak sedikit. Untuk sekelas film franchise action blockbuster, awalnya pada Mei 2022, Fast X dikabarkan akan memakan biaya produksi sebesar 300 juta US dollar. Tapi pada November 2022, biaya produksi tersebut mengalami peningkatan tajam menjadi 350 juta US dollar. Gak heran kalau biaya ini termasuk budget para bintang Hollywood populer. Angka ini juga meningkat dikarenakan terjadinya inflasi global yang menyebabkan naiknya biaya produksi, ditambah biaya untuk memenuhi berbagai keperluan protokol COVID-19 pasca syuting berlangsung saat itu. Lokasi yang diambil juga banyak loh guys. Kita spill satu-satu ya. Lokasi syuting Fast X mengambil tempat di Brazil, tepatnya di ibu kota Rio de Janeiro. Italia, tepatnya di kota Roma dan Turin. Lalu ada Prancis yang mengambil latar di ibu kotanya Paris. Kemudian ada di London, Inggris, Lisbon di Portugal, dan Los Angeles. Perihal syuting udah, drama di belakang layar udah, terus soundtrack udah juga. Nah, sekarang kita bahas para cast baru yang ikut terlibat di Fast X kali ini. Ada beberapa nama besar yang ikut terlibat juga di petualangan Family of Dom. Ada Alan Ritchson, Daniela Melchior, Brie Larson, Rita Moreno, Leo Apello Perry, dan Meadow Walker, anak dari mendiang Paul Walker yang memulai debut sebagai cameo di film ini. Ini beberapa teori dan spekulasiku tentang beberapa karakter baru yang terlibat di film ini. Kita mulai dari Daniela Melchior. Setelah sempat tampil di Guardians of the Galaxy ketiga sebagai Ura dan Ratcatcher di Suicide Squad, di mana dua film ini adalah garapannya James Gunn. Nah, di sini Daniela bakal berperan sebagai Isabel, yang mana teori gue, Isabel ini adalah saudarinya Elena. Kenapa bisa? Klip yang diposting di Instagram @thefastsaga kemarin memperlihatkan sosok Isabel sebagai pembalap jalanan yang tinggal di Brazil. Dalam sesi wawancaranya, dia juga menjelaskan detail karakter Isabel yang ternyata adalah warga negara Brazil. Mengingat Elena dulu pernah ketemu Dom di Rio de Janeiro dan set yang sama diperlihatkan di klip spesial karakter Isabel di Instagram @thefastsaga. Bukan tidak mungkin kalau karakter ini akan berperan sebagai adik dari Elena. Lanjut kita ke Alan Ritchson sebagai Agent Ames. Alan di sini berperan sebagai agent yang mengejar Dom di cuplikan spesial yang diposting di akun Instagram yang sama. Di cuplikannya diperlihatkan gimana piawainya agent satu ini soal berantem, dan di awal kita bisa lihat Agent Ames ada di markas bersama dengan Brie Larson, yang mana spekulasiku orang ini adalah kaki tangan Mr. Nobody Senior, karena si Scott Eastwood di film ke-8-nya dipanggil Mr. Nobody Junior oleh Hobbs. Dalam sesi interviewnya, Alan menjelaskan jika kita para penonton tahu gimana hubungan antara Nobody dan Dom. Dalam kasus ini, rasanya agent yang satu ini rada berseberangan dengan Dom. Dan tentunya ada agenda lain yang ingin dilakukan Ames terhadap Dom. Apakah di akhir dia juga punya hubungan dengan Luke Hobbs, mengingat mereka ada di ranah yang sama? Ayo silakan tulis teori kamu di kolom komentar sebelum nanti filmnya rilis ya. Lanjut kita ke Brie Larson. Si Captain Marvel ini karakternya dia jadi Tess, anak dari Mr. Nobody atau boleh kita sebut Miss Nobody. Buah jatuh nggak jauh dari abangnya. Pohonnya. Nah, ini juga yang terjadi sama Brie Larson, di mana dia sebagai anaknya Mr. Nobody juga punya kemampuan dalam menggunakan senjata, sekaligus petarung perempuan yang handal. Dalam cuplikannya terlihat kalau Tess mencoba untuk menyelamatkan cewek yang disandera oleh Dante, di mana cewek ini ternyata Daniela Melchior aka Isabel. Nah lo,
Kenapa Isabel bisa ada di situ dan apa urgensi dari Tess mencoba menyelamatkan Isabel dari tangan Dante? Fun fact-nya, kemarin sempat beredar teori dari para fans kalau Brie Larson akan berperan sebagai adik dari Brian O'Connor. Dan berita itu jadi viral. Itu disebabkan karena sebelumnya Vin Diesel memposting foto bareng Brie Larson yang saat itu lagi coba direkrut oleh Vin. Dan akhirnya dia setuju untuk terlibat di semesta Fast and Furious. Karakteristik sebagai cewek berkulit putih, badan langsing, dan rambut pirang memang identik banget sama Brian O'Connor yang juga punya bentuk fisik berkulit putih dan berambut pirang. Tapi ternyata terbantahkan dengan dilepasnya cuplikan spesial dari Brie Larson di Instagram @thefastsaga. Lalu ada Rita Moreno. Di sini aktris senior ini berperan sebagai Abuela alias nenek dari Dom, Jacob, dan Mia Toretto. Fun fact, ternyata Vin Diesel sangat mengagumi aktris senior yang satu ini. Makanya gak heran kalau dia pengen banget aktris senior ini bisa terlibat dalam semesta Fast and Furious. Terakhir ada Leo Abelo Perry yang berperan sebagai Brian Marcos, anak dari Dominic Toretto dan Elena Nieves. Marcos yang diberi oleh mendiang ibunya dan Brian yang diberi langsung oleh Dom di part terakhir film ke-8. Di sini Brian Marcos bakal diajarin nyetir sama bokapnya, berikut diselamatin juga sama omnya, Jacob, pakai mobil yang udah kayak modifan mobil Death Race tadi. Di sini gue berharap ada scene tentang bonding ayah dan anak yang menyentuh, di mana porsi dan tensinya sama kayak di Fast 8. Tempat awal pertemuan mereka dalam pesawatnya Cypher saat itu memang jadi momen yang sangat mengharukan. Itu dia beberapa detail menarik, update sekaligus fun fact dari Fast X yang bisa gue kumpulin saat ini. Dan jangan lupa, Fast X akan tayang Rabu 17 Mei 2023 di seluruh bioskop Indonesia. Semoga bisa menyuguhkan cerita yang lebih masuk akal dan kembali ke lore awal dari semesta Fast and Furious sebelumnya. Terima kasih buat yang udah nonton. Terima kasih buat yang udah like, komen, dan share video ini. Terima kasih juga untuk super thanks kalian. Dan terima kasih juga buat yang udah join di membership community. It's time for me to sign out. Gue Putra. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.